dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Begini, itu saya mau tanya pada Pak Paul soal keluarga kudus. Itu siapa saja Pak Paul? Yang namanya keluarga kudus. Saya emang nggak urusan begitu, Pak. Itu kan adanya di Katolik ya. Begitu ya. Kalau saya nggak terlalu mengurusin begitu. Karena begitu. begini, termasuk ya. di Katolik itu percaya bahwa Maria tidak punya anak lagi, cuma Yesus saja, ya kan? Jadi ia adalah bunda yang kudus dan tetap perawan. Bahkan orang Katolik percaya bahwa Maria itu diangkat hidup-hidup ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, either mengalami kematian atau tidak, saya pun percaya bahwa Maria mengalami ada keistimewaan buat Ibu Yesus. Saya pun percaya ada keistimewaan. Namun buat saya, ya, Maria tetap orang biasa. Nah, Maria melahirkan yang namanya Yusuf, Simon, Yudas, dan Yakobus. Jadi, apakah mereka nggak kudus? Oh, tetap kudus. Tetapi kalau dibilang keluarga kudus, nah ini akan menjadi konflik ini bagi orang Katolik yang namanya kudus sampai seberapa mana. Cuma kan balik lagi, seberapa pentingnya sih itu. Nah, daripada mikir ke sana, itu kan dogma Katolik dan sama sekali nggak berguna apa-apa buat ininya kita, pertumbuhan iman kita. Itu hanya untuk perenungan dan meditasi saja. Wah, ini keluarga kudus. Nah, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau sekarang dibalik, kemudian ditanya sama oleh orang Islam, ya kan, tentang Maria ini. Kalau gitu, yang sama itu yang Yakobus, Yudas, Simon, dan ini siapa? Nah, orang Katolik nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada satupun orang Katolik bisa jawab. Oh, itu sepupunya, oh ini nggak bisa. Kata itu yang digunakan di perjanjian baru itu adalah jelas itu saudaranya. Dan ada saudara-saudara perempuan yang lain. Nah, malah terus ada, oh enggak, itu anak-anaknya Yusuf, karena Yusuf itu sudah usia 90 tahun. Nah, ini kan ada satu dari Katolik ensiklopedia atau dari mana itu yang cerita Yusuf itu umur 90 tahun, Maria umur 12 tahun waktu menikah. Wah, tambah kacau lagi nih. Tambah kacau lagi. Nah, tetapi saya tanya sama orang Katoliknya, beberapa dari teologinya Katolik yang gitu, oh bukan, itu enggak ada, itu hoax itu. Nah, ya udah. Nah, tapi kalau bilang kudus, nah itu kan kepercayaan, boleh-boleh saja kan, menganggap bahwa ini keluarga kudus ya boleh. Jadi gitu Pak. Jadi kalau tanya keluarga kudus siapa, saya nggak bisa jawab Pak, karena di dalam teologi saya nggak ada keluarga kudus. Dalam teologi saya nggak ada yang namanya keluarga kudus, nggak ada. Gitu, biasa aja. Jadi soalnya dari tidak biblikal. Dari yang soalnya dari yang sempat saya ya istilahnya dari apa itu namanya pendalaman iman itu disebutkan bahwa Yakobus dan lain-lain itu memang saudaranya Yusuf tapi bukan dari Maria, tapi dari Yusuf yang menikahi istri saudaranya, karena di zaman dahulu itu di Yahudi itu ada ketentuan bahwa kalau saudaranya meninggal dan tidak mempunyai anak, saudara yang lain harus menikahi istrinya sampai dia punya anak. Nah, itulah. Jadi Yusuf ketiban harus menikahi istri dari saudaranya sehingga ada anak Yakobus dan lain-lain itu. Nah, memang itu kalau dibilang saudara mungkin dari keturunan bapak ya, tapi bukan sekandung dari Maria. Itu yang saya pelajari begitu. Tapi ya namanya juga orang itu boleh kan berpendapat. tidak tertulis. Jadi itu kalau buat saya skip kalau nggak tertulis. Itu ya. Itu kan asumsi. Ya seperti Jadi yang saya skip. Tadi Nanti kan pertanyaannya, kenapa Yesus waktu disalib menyerahkan ibunya itu bukan kepada Yakobus? Kenapa serahkannya kepada Yohanes? Dia pun adalah Yohanes murid Yesus loh, bukan, ya kan? Mengapa? Nah, jawabannya adalah karena waktu itu Yakobus masih muda sekali. Simpel sekali, ya kan? Ingat, Maria itu
sampai di Mesir nggak pernah disebutkan punya anak lagi loh. Bahkan sampai usia 12 tahun Maria belum punya anak. Jadi kita tahu antara 0 sampai 12 tahun Maria belum punya anak lagi. Setelah bar mitzvah kemungkinan. Jadi jaraknya Yesus dengan Yohanes itu kira-kira paling dekat itu 12 tahun. 13 tahun. Setelah bar mitzvahnya kan, orang Yahudi kan bar mitzvah 13 tahun laki-laki. Jadi waktu Yesus disalib itu, si Yakobus itu baru umur 20 tahun. Masih muda banget. Makanya Yesus waktu disalib menitipkan Maria itu kepada Rasul Yohanes. Ya kan? Jadi logika yang tertulisnya. Tapi kalau tadi sampai ke sana, oh ya jauh banget Pak, nggak nyambung. Nah, akan jauh banget. Makanya saya nggak setuju dengan pemikiran itu kan tradisi gereja Katolik. Tradisi bedakan dengan dogma. Itu bukan dogma, sorry, tradisi ya. Karena itu beda-beda. Orang-orang Katolik juga beda-beda pendapatnya. Itu juga Martin Luther juga mempercayai keperawanan Maria soalnya. Juga ortodok mempercayai. Kalau saya bukan dari alirannya Martin Luther soalnya Pak. Saya dari alirannya Montanis. Gereja Montanis. Oh ya, ada itu. Saya tadi mau mengomentari soal Maria Magdalena. Bahwa sepengetahuan saya Maria Magdalena itu adalah wanita pemetik musik, pemetik harpa. Jadi dia tugasnya itu menghibur dalam arti positif, bukan negatif. Jadi kalau ada pernikahan misalnya, nah dia sebagai penabuh musik, dia itu sering diundang. Jadi dia kaya karena itu. Beda dengan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu itu memang dia wanita nakal. Dan dia dengan mengurapi kaki Yesus itu dia bermaksud untuk ya katakanlah bertobat atau pertobatan. Dan kenapa yang tahu minyak narwastu itu mahal itu adalah Yudas, karena Yudas pada saat menjadi murid Yesus itu dia akan sebagai bendahara. Jadi dia tahu harga-harga barang mahal, barang murah itu dia tahu. Jadi makanya yang komen itu Yudas. Sedangkan murid yang lain tidak tahu kalau narwastu itu minyak yang mahal. Itu tahu dong, Pak. Narwastu itu adalah minyak untuk pernikahan, Pak. Ya, makanya. Dan minyak untuk kematian. Jadi tahu mahal. Semua orang Yahudi tahu. Karena itu minyak. Dan kenapa Yudas yang komentar? Karena kan disebutkan. Karena dia memang suka nyuri. Iya, dia suka nyuri. Iya, jadi disebutkan dengan jelas. Jadi alasannya udah jelas. Alasannya sudah dijelaskan. Alasannya udah jelas, bukan karena itu tadi. Tapi alasannya kenapa disebutkan ya karena Yudas suka menyuri, disebutkan di situ udah itu tertulis. Nah, kalau masalah Maria Magdalena tukang petik kecapi nggak pernah disebutkan di Alkitab. Jadi saya skip. Kalau yang tidak tertulis itu saya skip. Karena apokrifanya pun nggak jelas. Dari apokrifanya pun belum jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya tradisi gereja, ya itu tradisi gereja. Kalau saya memilih untuk tidak masuk ke tradisi gereja. Karena di dalam tradisi gereja, ketika kita menggunakan hosti untuk perjamuan kudus, kata perjamuan kudus aja itu tidak biblikal. Alkitab tidak pernah menulis perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dari istilah pagan. Dionysius, perjamuan kudus. Yang benar adalah perjamuan Tuhan atau perjamuan Paskah. Ya. Nah, ya kan? Nah, kan malam jadi, terakhir. Ya, jadi bukan perjamuan kudus namanya. Makanya itu terminologi itu kita harus hati-hati. Tetapi balik lagi bukan masalah salah nggak salah, tetapi kita sekarang harus tahu dulu aslinya supaya kita jangan terjebak di tradisinya, jangan terjebak di dogmanya, tapi harus tahu aslinya. Hikmat kita, iman kita, rema kita itu bukan dari tradisi, bukan dari dogma, tapi harus dari yang tertulis di Alkitab. Itu masalahnya. Kalau kita begitu dari dogma, nanti ketemu tadi film The Silence itu, seorang misionari disuruh injak Alkitab. Wah, dia bingung, galau. Kalau saya tak injak. Iya, memang Alkitab itu kan tulisan manusia. Iya, tapi kalau Bapak lagi di zaman itu, karena sudah di dogma, Pak, itu Alkitab itu mewakili Tuhan.
Ya, jangan Bahkan sampai kalau terlihat sendiri. di abad ke-16, masih di dalam abad ke-16, seorang wanita nggak boleh megang Alkitab, Pak. Abad ke-16 itu megang nggak boleh, Pak. Ya kan? Nah, artinya apa? Sebegitu dianggap sucinya, padahal itu kan salinan, tapi dianggap nggak boleh. Bahkan penyalin-penyalin itu kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, ini dari saya pernah baca uh, Codex Alexandrianus. Kenapa Codex Alexandrianus nggak diakuin? Kan yang kita pakai Sinaiticus Vaticanus. Kenapa Alexandrianus yang lebih tua daripada Sinaiticus yang itu sekitar tahun 400-an ya? Tahun 300-an juga sama dengan Vatikanus. Tapi nggak dipakai Alexandrianus. Karena kalau nggak salah itu ya, gara-gara penyalinnya itu wanita. Kan konyol sekali kan? Kalau nggak salah itu ya. Ini itu pernah saya baca di satu ini, karena saya baru ganti ini ke riset semua itu ya. Saya ada beberapa ini PDF itu banyak hilang semua ke riset. Saya lupa save kopinya. Jadi itu sebabnya. Unik ya. Nah, itu Bukan tadi. karena aliran Kan, Ariannya. karena perempuan Alexandrianus itu makanya nggak diakui. Nah itulah konyol ya. Nah jadi kita hati-hati dengan antara dogma. Kita menghargai dogma dan tradisi, tetapi jangan sampai terikat dengan dogma dan tradisi, Pak. Jangan sampai diperangkap dengan dogma dan tradisi. Karena dogma dan tradisi itu bagus. Hanya jangan sampai diperangkap. Itu aja, Pak. Oke. Saran saya Terima kasih, itu. Pak. Iya, ini supaya Ya. teman-teman juga jangan salah paham yang Katolik bukan berarti itu jelek ya. Wah, tapi jangan terperangkap ke sana.